Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Saripullah dari kelas 12 IPS 4 akan mengulas novel tentang manusia dan badainya. Manusia dan Badainya merupakan sebuah novel mengenai pemulihan yang ditulis oleh Syahid Muhammad. Novel Manusia dan Badainya diterbitkan oleh penerbit Gradient Media Tama pada tanggal 25 Januari 2022. Kisah Manusia dan Badainya berpusat pada seorang lelaki bernama Janu. Janu tumbuh besar dengan pola asuh yang kurang baik, di mana ia tak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya. Seluruh pilihan hidupnya ditentukan oleh sang ibu. Janu harus mengikuti keinginan ibunya. Saking sibuknya mendengarkan dan mengikuti keinginan sang ibu, Janu sampai lupa arah. Ia mempertanyakan sebenarnya apa yang ingin lakukan untuk hidupnya. Janu menyimpan banyak luka dari kehidupannya di rumah karena ia tak menemukan adanya keharmonisan di dalamnya. Tak ada kedamaian, tak ada tanya jawab seperti apa kabar, sudah makan, dan pertanyaan-pertanyaan sederhana lainnya. Sangat memilukan baginya karena tempat yang seharusnya untuk pulang malah menjadi tempat yang membuatnya selalu ingin pergi. Janu juga memiliki hubungan romansa yang dapat dikatakan toksik, sebab Janu selalu saja merasa memiliki keharusan untuk menolong pasangannya, padahal yang benar-benar membutuhkan pertolongannya adalah dirinya sendiri. Ya, begitulah kecenderungan manusia, bisa membantu orang lain tetapi tidak bisa membantu dirinya sendiri. Namun, Janu mempunyai teman-teman yang positif, suportif, dan saling memahami latar belakang masing-masing. Memang benar apa kata orang, mempunyai sedikit teman saja lebih baik daripada mempunyai banyak teman tetapi saat kita terpuruk dan jatuh, tak ada satu orang pun yang memiliki keinginan untuk membantu kita. Kelebihan novel Manusia dan Badainya sebagai karya ke-9 Syahid Muhammad, kualitas novel Manusia dan Badainya ini tak perlu diragukan lagi. Dikenal selalu menyajikan karya yang relevan dengan kehidupan para pembacanya dan memberikan pengetahuan serta manfaat praktis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab karya-karya Lid selalu mengisahkan tentang bagaimana hiruk-pikuk kehidupan mempengaruhi kesehatan mental seseorang dan apa yang sebenarnya individu butuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Begitu juga dengan novel Manusia dan Badainya ini. Dalam novel ini, pembaca akan disajikan kisah yang membuka pengetahuan akan penting kesehatan mental, apa itu depresi, jenis luka, hubungan keluarga, hubungan romansa yang toksik, lingkungan pertemanan yang baik, dan yang paling penting yakni bagaimana cara untuk merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Kemudian, novel ini juga tak hanya mengisahkan konflik yang dialami oleh Janu sebagai tokoh utama saja, tetapi juga mengulik permasalahan seluruh tokoh pada cerita. Hal ini ditunjukkan bahwa setiap orang memiliki masalahnya atau badainya masing-masing. Lid juga menyajikan dinamika antar tokoh yang dapat menjadi contoh yang baik bagi pembaca, yakni saling membantu dikala satu sama lain mengalami kesulitan. Dan kekurangan novel Manusia dan Badainya. Selain kelebihan, novel Manusia dan Badainya ini memiliki kekurangan. Kekurangan pada novel ini terletak pada bagian awal cerita yang dinilai cukup lambat alurnya, karena hanya mengisahkan tentang hubungan Janu dengan kekasihnya. Hal ini membuat sejumlah pembaca sempat merasa jenuh. Namun, semakin mendalami kisah Janu pada kehidupan lain selain percintaan, pembaca dapat merasakan keseruan dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Janu. Pesan moral pada novel Manusia dan Badainya ini, melalui novel Manusia dan Badainya ini, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya diri kita beserta orang-orang yang hidup di sekitar kita saling membentuk tanpa sadar. Membentuk bisa memiliki dua arti, yakni membawa kita kepada diri kita yang sebenarnya, atau justru semakin jauh dari diri kita sendiri. Membentuk kita adalah membiarkan orang lain menjadi dirinya sendiri dan tidak mencoba untuk mengatur atau membentuk seorang menjadi seperti yang kita inginkan. Novel ini juga mengajarkan bagaimana pentingnya untuk tidak membenci diri sendiri kita ketika dunia seakan menentangmu, dan dirimu sendiri tidak dapat membentuk kehidupanmu. Belajar untuk memahami bahwa badai itu normal untuk dialami,
ikhlas menerimanya, sambil berusaha untuk melaluinya. Novel ini juga menekankan bagaimana peran orang lain sangat penting untuk membantu seseorang menghadapi badainya. Maka dari itu, kita hendaknya dapat menjadi teman yang baik, yang mengulurkan tangan kepada teman yang membutuhkan pertolongan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.